Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan laporan kimia farmasi tentang penetapan kadar vitamin C dalam buah nanas secara iodimetri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dwi Putri Sylvia Astadewi. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya Hasna Alena Putri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Dita. Oke, pembahasannya itu untuk tujuannya untuk menetapkan kadar vitamin C, asam askorbat dalam buah nanas. Lanjut ke dasar teori. Nanas atau pineapple atau Ananas camosus mer adalah sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brazil, Bolivia, dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan atau familia Bromeliaceae. Perawakan atau habitus tumbuhannya rendah, herba atau menahun. Dengan 30 atau lebih daun yang panjang berujung tajam, tersusun dalam bentuk roset mengelilingi batang yang tebal. Buahnya terbentuk buni, majemuk, bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, tetapi jika masak berwarna kuning. Buahnya selain untuk dimakan secara langsung, dapat juga diawetkan atau diolah menjadi selai dan sirup. Sedangkan daunnya yang berserat dalam dibuat benang. Nanas terkenal sebagai buah yang kaya enzim, bromelin, vitamin C, beta karoten, dan karotenoid. Vitamin C, beta karoten, dan karotenoid dikenal sebagai antioksidan, penumpas radikal bebas. Sehingga bila mengkonsumsi nanas secara rutin dapat melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit, termasuk kanker, jantung koroner, dan penuaan dini. Buah nanas dalam 100 gram mengandung vitamin C sebesar 47,8 mg. Kadar vitamin C dapat ditentukan dengan beberapa metode seperti titrasi iodimetri, titrasi 2,6 diklorofenol, indofenol, dan secara spektrofotometri ultraviolet. Pada penelitian ini dipilih titrasi iodimetri. Titrasi redoks merupakan titrasi terhadap larutan analit berupa reduktor atau oksidator dengan titran berupa larutan dari zat standar oksidator atau reduktor. Prinsip yang digunakan dalam titrasi redoks adalah reaksi reduksi, oksidasi, atau yang dikenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi. Titrasi redoks dari jenis penggolongan. Jenis titrasi redoks berdasarkan pada jenis oksidator maupun reduktor yang digunakan sebagai titran atau larutan standar. Kelima jenis titrasi redoks tersebut adalah permanganometri atau larutan standar KMNO4, bikromatometri atau larutan standar K2CR2O7, bronatometri atau larutan standar KBRO3, serta iodimetri atau larutan standar I2, dan iodometri atau larutan standar Na2S2O3. Penerapan titrasi redoks sendiri dalam bidang farmasi salah satunya adalah untuk menentukan kadar pada vitamin C. Rasa masam yang terdapat pada vitamin C disebabkan oleh kandungan asam askorbat dalam vitamin C tersebut. Untuk asam askorbat sendiri, penentuan kadarnya dapat dilakukan metode titrasi redoks karena asam askorbat lebih mudah teroksidasi. Titrasi yang paling sering digunakan adalah iodometri dan iodimetri. Titrasi iodometri atau tak langsung merupakan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar, sedangkan titrasi iodimetri atau secara langsung merupakan operasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar dengan menggunakan indikator amilum. Iodometri dan iodimetri sendiri paling sering digunakan dalam metode titrasi redoks karena selain larutan standar yang dipakai mudah untuk didapatkan dalam pengerjaan juga tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga lebih memudahkan untuk mengetahui penentuan kadar dari suatu sampel tersebut. Baiklah, di sini alat dan bahannya. Yang pertama, kita memakai bracket gelas, Erlenmeyer, batang pengaduk, labu ukur, diuret, dan pipet tetes. Untuk bahannya, kita memakai buah nanas segar, Aquades, I2, Na2S2O3, HCl2.
Prosedurnya, lakukan pembakuan I2, timbang nanas, kemudian haluskan. Tambahkan aqua secukupnya, aduk hingga homogen. Saring dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan aqua sampai batas kalibrasi, pipet 10 ml, masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan indikator amilum. Titrasi dengan I2 sampai terbentuk warna biru tua. Hitung kadar vitamin C dalam buah nanas. Ulangi titrasi sebanyak 2 kali. Lanjut kepada perhitungan kebutuhan. Di sini dimisalkan satu kali titrasi yaitu 10 ml I2 0,1 M. Satu kali titrasi yaitu 10 dibagi 1000 dikali 0,1 sehingga hasilnya 0,001 mol. Vitamin C yang dibutuhkan yaitu 0,01 dikali mR vitamin C yaitu 176. Jadi yang digunakan yaitu 176 mg. Vitamin C dalam nanas yaitu 47,8 dalam 100 gram. Kebutuhannya yaitu 176 dibagi 47,8 dikali 100 sama dengan 368,2 mg untuk satu kali titrasi. Dua kali titrasi berarti 368,2 dikali 2 sama dengan 736,4 mg. Dalam satu kelompok ada 4 orang sehingga 736,4 dikalikan 4 yaitu 2945,6 mg dibagi ke 1000 sama dengan 2,9456 gram. Dan yang dipipet jadi 0,176 dibagi 2,9456 dikali 100 sama dengan 5,975 mili atau dijadikan 10 mili. Adapun hasil praktikum yang didapatkan pada pembakuan, titrasi pertama volume yang dihasilkan yaitu 12,5, titrasi yang kedua volume yang didapatkan 12,5, dan pada penetapan kadar, titrasi pertama volume yang dihasilkan yaitu 2, pada titrasi yang kedua, volume yang didapatkan 1,5, titrasi ketiga, volume yang digunakan 2,5, titrasi keempat, volume yang digunakan yaitu 2 mili. Lanjut kepada perhitungan, Hasna. Selanjutnya perhitungan. Untuk perhitungan, pertama kita harus menghitung pembakuan I2. Penghitungan pembakuan I2 yaitu dengan natrium tiosulfat. Di sini dapat dilihat persamaan reaksinya, yaitu I2 ditambah natrium tiosulfat menghasilkan 2 NaI dan S2O3. Nah, 2 Na ini mengandung 2 mol natrium iodida dan 1 mol tiosulfat. 2 mol natrium iodida sama dengan 0,002 mol. Jadi 1 mol tiosulfat yaitu 0,001 per 2 dikali 0,002 yaitu 0,001 mol. Jadi natrium tiosulfat yang ditimbang adalah 0,001 dikali mR natrium tiosulfat yaitu 158 menjadi 0,158. Mol I2 menjadi 0,158 dibagi mR 158 menjadi 0,001. Jadi titrasinya 1000 dibagi 12,5 dikali 0,001 yaitu 0,08, itulah mol I2. Selanjutnya perhitungan kadar. Untuk titrasi yang pertama volume yang didapatkan yaitu 2 mili. Penghitungan jumlah molnya adalah 2 per 1000 dikali dengan mol iodida yaitu 0,08 menghasilkan 0,00016. Persamaan reaksinya dapat dilihat yaitu I2 ditambah C6H8O6 menjadi C6H6O6 ditambah 2HI. Mengapa C6H6O6? Karena 2 dari H diambil untuk hidrogen iodida menjadi 2HI. Jadi 1 mol C6H6O6 setara dengan 2 mol HI. 1 mol C6H6O6 itu adalah 0,00016 mol. Jadi 2 mol HI itu adalah 2 per 1 dikali 0,0016 yaitu 0,00032 mol. Beratnya 0,00032 dikali mR yaitu 0,0564 atau 56,4 mg. Jadi dalam 10 mili yang dipipet tadi mengandung vitamin C 56,4 mg. Kadarnya adalah 56,4 dikali 176,13 mR-nya dikali 100% yaitu 32,02%. Nah, untuk ketentuannya tadi, dalam 100 gram buah nanas mengandung 47,8 mg vitamin C. Untuk perhitungan selanjutnya juga sama. Kadar titrasi yang kedua adalah 24,01%. Volume yang iodida yang terpakai adalah 1,5 mili. Untuk titrasi ketiga, volume yang terpakai adalah 2,5 mili. Kadarnya adalah 39,74%. Titrasi keempat, volume yang dipakai adalah 2 mili. Dan hasil kadarnya yaitu 31,79%. Untuk pembahasan, dasar dari metode iodimetri adalah bersifat mereduksi vitamin C. Vitamin C merupakan zat pereduksi yang kuat dan secara sederhana dapat dititrasi dengan larutan baku iodium. Jika vitamin C mereduksi, berarti vitamin C tersebut mengalami oksidator, sehingga I2 bersifat
oksidator. Reduktor, I2 reduktor, vitamin C oksidator. Kemudian, metode iodimetri dapat digunakan pada asam askorbat murni atau larutannya, yaitu buah nanas tadi, seperti yang buah nanas yang dibuat dengan larutan. Reaksi yang terjadi yaitu C6H8O6 ditambah I2. Ini menghasilkan C6H6O6 ditambah 2HI. Berarti persamaan reaksi kita benar. Penetapan kadar vitamin C pada buah nanas dilakukan sebanyak kita melakukan 4 kali replikasi dengan maksud untuk membandingkan hasil dari setiap iterasi. Ini merupakan reaksi reduksi oksidasi atau yang disebut dalam dasar teori tadi reaksi redoks. Dalam hal ini vitamin C bertindak sebagai zat pereduksi atau reduktor dan I2 sebagai zat pengoksidasi atau reduktor. Pereduksi, reduktor, dan I2 sebagai zat pengoksidasi, oksidator. Dalam reaksi ini terjadi transfer elektron dari pasangan pereduksi ke pasangan pengoksidasi. Asam askorbat dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat, sedangkan iodium direduksi menjadi iodida. Reaksinya seperti berikut ini pada gambar. Dapat dilihat asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. I2, kelebihan I2 tadi jika ditambahkan indikator Kg atau amilum akan berubah menjadi biru terbentuk kompleks, yaitu dari Kg ada I2 yang berlebihan. Nah, hasil percobaan penetapan kadar vitamin C pada buah nanas setelah dihaluskan adalah 32,02% titrasi pertama, 24,01% titrasi kedua, 39,74% titrasi ketiga, dan 31,79% dari titrasi keempat. Nah, dari hasil ini terjadi perbedaan dengan hasil penelitian kadar vitamin C dalam buah nanas pada jurnal penelitian yang telah dilakukan. Jurnal sumber kami, buah nanasnya dalam 100 gram buah nanas mengandung 47,8 mg vitamin C. Nah, sedangkan hasil yang kami dapatkan berbeda. Hasil kadar yang diperoleh dari penelitian ini tidak sebanding dengan kebutuhan asupan vitamin C per harinya yang telah ditetapkan oleh Recommended Daily Allowance atau RDA. Untuk remaja usia 11-14 tahun adalah 50 mg per hari, dan usia 15-18 tahun yaitu 60 mg per hari. Jadi, kesalahan ini mungkin saja terjadi disebabkan pembakuan I2 yang tidak akurat dan cara penimbangannya yang tidak akurat juga. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai laporan praktikum tentang penetapan kadar vitamin C buah nanas secara iodimetri. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.